Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana kalau ternyata uang yang kalian investasikan di instrumen syariah malah nyasar ke bisnis yang enggak halal? Industri keuangan syariah di Indonesia itu asetnya triliunan, tapi ada satu rahasia dapur yang jarang banget dibahas terbuka. Sebuah sistem penyaringan super ketat yang bahkan bisa mendeteksi pencemaran uang sekecil apapun. Pertanyaannya, seketat apa sistem ini bekerja, dan apa yang terjadi kalau sebuah perusahaan syariah tiba-tiba ketahuan ngambil untung dari jalur belakang? Banyak orang mikir investasi syariah itu cuma label doang, biar kelihatan aman di mata hukum agama. Tapi realitanya, sistem di belakangnya itu punya barikade pertahanan yang bikin manajer investasi konvensional geleng-geleng kepala. Kita ambil contoh instrumen paling populer, yaitu saham syariah. Di Indonesia, buat sebuah perusahaan bisa masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, mereka harus lolos dua ujian berat yang dinamakan Business Screening dan Financial Screening. Ujian pertama jelas, perusahaan nggak boleh sentuh bisnis perjudian, miras, atau transaksi riba. Tapi yang bikin penasaran, gimana dengan ujian kedua? Disinilah plot twistnya. Negara lewat Otoritas Jasa Keuangan bersama DSN MUI menetapkan aturan yang sangat presisi. Perusahaan yang mau dibilang syariah, total utang berbasis bunganya nggak boleh lebih dari 45% dibanding total asetnya. Nggak cuma itu, pendapatan non-halal mereka, misalnya bunga dari simpanan bank sih, maksimal cuma boleh 5% dari total pendapatan usaha. Begitu angka ini lewat 0, sekian persen aja, otomatis perusahaan itu bakal langsung ditendang keluar dari daftar efek syariah. Lalu apa yang terjadi kalau kita telanjur beli reksadana syariah, terus tiba-tiba ada portofolio di dalamnya yang melanggar aturan di tengah jalan? Disinilah instrumen reksadana syariah memunculkan senjata rahasianya, sesuatu yang disebut cleansing mechanism atau mekanisme pembersihan kekayaan. Bayangkan sebuah filter air otomatis yang langsung membuang endapan kotoran tanpa merusak air jernih di atasnya. Saat manajer investasi menerima pendapatan yang terindikasi mengandung unsur bunga atau non-halal, uang itu enggak boleh masuk ke kantong investor ataupun kantong pengelola. Dana kotor tersebut wajib diisolasi, dicatat terpisah, dan seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan infak atau kemaslahatan umat di bawah pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah. Sistem ini memaksa ekosistem pasar modal syariah berjalan dengan transparansi tingkat tinggi yang jarang ditemukan di tempat lain. Tapi tunggu dulu, kalau aturannya seribet itu, apa iya instrumen ini masih bisa menghasilkan cuan yang kompetitif? Ini fakta unik yang sering bikin orang tercengang. Berdasarkan data historis dan studi evaluasi kinerja, performa indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index atau JII ternyata punya daya tahan yang luar biasa stabil, bahkan seringkali bersaing ketat dengan indeks konvensional ternama seperti LQ45. Mengapa bisa begitu? Rahasianya ada pada proses screening tadi. Karena utang berbasis bunga dibatasi dengan sangat ketat, perusahaan-perusahaan syariah ini secara alami memiliki struktur modal yang lebih sehat. Ketika badai ekonomi datang dan suku bunga melonjak tinggi, perusahaan konvensional yang beban utangnya menumpuk bakal kelimpungan. Sebaliknya, perusahaan syariah justru cenderung lebih imun karena mereka tidak ketergantungan pada utang berbunga tinggi. Jadi, batasan syariah yang tadinya dianggap mengekang, justru bertindak sebagai pelindung risiko alami bagi para investor. Keunikan ini juga menular pada instrumen bernama sukuk atau obligasi syariah. Kalau obligasi biasa itu murni surat utang di mana kamu meminjamkan uang dan dapat imbalan bunga, sukuk punya cerita yang sama sekali berbeda. Sukuk mewajibkan adanya underlying asset atau aset real yang mendasari transaksi, bisa berupa jalan tol, gedung pemerintah, atau proyek infrastruktur nyata. Jadi saat kamu membeli sukuk negara, kamu sebenarnya membeli hak kepemilikan atau hak sewa atas aset real tersebut. Imbal hasilnya bukan dari bunga pinjaman, melainkan dari hasil sewa atau bagi hasil proyek yang dikelola menggunakan akad seperti ijarah atau wakalah. Itulah alasan mengapa negara menjadikan surat berharga syariah negara sebagai tulang punggung pembiayaan APBN yang sangat diminati, baik oleh investor domestik maupun global, karena risikonya rendah tapi dasarnya sangat konkret. Namun di balik semua keunggulan sistemis ini, ada satu ganjalan besar yang saat ini masih membayangi pasar modal syariah kita.
Masalahnya bukan pada sistem hukum atau fatwanya, melainkan pada masalah likuiditas dan variasi produk yang masih sangat terbatas. Volume transaksi di pasar syariah belum sepadat pasar konvensional, dan produk turunan seperti derivatif syariah atau ETF masih jarang ditemui. Hal ini terjadi karena tingkat literasi masyarakat kita soal esensi keuangan syariah masih sangat minim.